Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, Bahasa Indonesia kelas 10, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah teks anekdot. Nah, kita akan membahas apa saja? Yang pertama yaitu pengertian anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, analisis teks anekdot, serta contoh anekdot. Nah, yang pertama, pengertian anekdot. Apa sih anekdot itu? Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang biasanya berisi sindiran, yang lucu dan menghibur, yang mungkin merupakan pengalaman dari seseorang. Teks anekdot bertujuan untuk menghibur pembacanya. Ciri dari teks anekdot. Nah, lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng, menampilkan karakter hewan dan figur manusia pada umumnya dan sering terhubung dengan realitas. Jadi seseorang yang sering ditulis atau pengalaman seseorang yang ditulis berupa anekdot itu sesering mungkin itu biasanya adalah hal-hal atau kejadian kecil yang kita baca. Siapa saja bisa mengalami hal-hal tersebut. Contohnya, jika kalian sedang bercanda dengan teman kalian, secara tidak langsung kalian menyindir atau mengata-ngatai dengan cara menyindirnya, tapi dengan dikemas dengan cara bercanda. Nah, itu bisa disebut juga dengan anekdot. Tapi anekdot anak-anak memiliki struktur ya. Jadi sama dengan teks-teks yang lainnya, LHO, eksposisi atau eksplanasi. Nah, anekdot sendiri untuk strukturnya merupakan yang pertama adalah abstraksi. Hampir semua teks itu memiliki abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah pengenalan ya, atau bagian awal, pengenalan bagian awal cerita atau bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Biasa kita sebut dengan pengenalan situasi masalah ya. Lalu ada orientasi, setelah orientasi ada krisis, setelah krisis ada reaksi, setelah reaksi ada koda. Nah, apa saja yang dimaksud dari orientasi, krisis, reaksi, serta koda? Nah, orientasi sendiri yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Sedangkan krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak bisa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Reaksi, bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Dan yang terakhir adalah penutup yang sering dikatakan koda. Bagian akhir dari cerita unik tersebut bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, itu tadi anak-anak struktur dari bagian teks anekdot sendiri. Jadi anekdot ini memang memiliki cerita lucu, unik, yang dikemas sesuai dengan struktur. Bu tanya, misalnya anekdot ini memiliki 2 atau 3 saja dari struktur itu, tapi isinya yaitu memiliki sindiran, terus memiliki kata lampau. Jadi anekdot sendiri selalu diikuti menggunakan waktu lampau ya, biasanya pada zaman dahulu itu juga bisa. Terus kemarin menceritakan pokoknya waktu yang sudah terjadi. Jadi anekdot itu adalah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi lalu dituliskan dan tidak lupa memiliki makna-makna sindiran-sindiran. Sindiran tersebut itu sifatnya sendiri yang memang tidak bullying. Jadi sindiran tersebut itu memang
untuk membangun. Jadi untuk mengetahui kadang kredibilitas seseorang dijatuhkan dari kata-kata atau artikel atau tulisan-tulisan tersebut, sehingga nanti orang yang disindir atau orang yang dikritik itu jadi membuat sebuah meluruskan. Jadi memang sebenarnya seperti ini, tidak seperti ini. Jadi membuat klarifikasi. Jadi anekdot sendiri itu jika memiliki 2 atau 3 struktur saja itu sudah bisa dikatakan anekdot. Jika lengkap, alangkah indahnya jika lengkap, ya itu memang anekdot sendiri dikemas memiliki abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Tapi jika memiliki 3 dari struktur tersebut sudah bisa dikatakan anekdot, asalkan memiliki ciri-ciri yang memang dimiliki oleh teks anekdot itu sendiri. Lanjut analisis teks anekdot, ya. Jadi jika kita ingin menganalisis suatu teks anekdot, pertama-tama memang kita harus membaca dan memahami keseluruhan cerita. Sedangkan yang kedua yaitu menentukan inti cerita, dan yang ketiga menentukan bagian-bagiannya. Untuk menentukan bagian-bagiannya ini seperti apa, Bu? Biasanya kalau abstraksi itu memang diikuti dengan pengenalan situasi masalah atau pengenalan apa yang akan diceritakan pengarang kepada pembacanya. Awalnya biasanya menggunakan waktu lampau, ya. Biasanya kemarin. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah slide terakhir. Nah, ini adalah contoh-contoh dari anekdot. Saya bacakan. Saya nggak pernah korupsi, ya. Yang dimaksud itu adalah kepanjangan dari korban rupiah sana sini. Ini adalah celetukan atau sindiran yang singkat, ya. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya di grup WA, ya. Saya kirim melalui wali kelas. Saya contohkan untuk sebuah teksnya, ya, sebuah teks anekdotnya. Nanti anak-anak belajar untuk untuk menganalisisnya itu sesuai dengan struktur tadi. Jadi sesuai dengan struktur. Terus anekdot juga memiliki kata kerja. Jadi kayak mengayuh atau mengayuh, memasak. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri teks anekdot. Anekdot juga memiliki konjungsi, ya, konjungsi atau kata hubung. Terus menggunakan waktu lampau, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Nanti kita belajari bersama-sama. Jadi nanti kita analisis bersama-sama. Untuk cara-cara analisisnya sudah saya terangkan di atas tadi. Jadi anak-anak harus membaca berulang-ulang bagian teks anekdot tersebut. Nah, barulah kita bisa memisahkan mana bagian koda, mana bagian abstraksi, reaksi, ya. Oke, saya rasa cukup sekian anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Bu Ratna akan menyampaikan pesan-pesan sedikit tentang COVID-19. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah, tetap sehat, ya, sampai minggu depan. Semoga kita sudah bisa melakukan pertemuan tatap muka seperti biasanya, ya, di kelas. Semoga wabah ini segera berakhir dari negara kita. Dan tetap gunakan masker jika keluar-keluar, dan jangan keluar rumah jika nggak penting, ya. Jadi membatasi diri untuk lebih sering berdiam diri di rumah. Sekian anak-anak, apabila ada salah kata atau kurang jelas silahkan WA seperti biasanya via Japri ke Bu Ratna. Sekian saya akhiri. Bila ada salah kata, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.